Hai, selamat datang kembali di Roat Corner. Untuk video kali ini saya akan membahas kembali terkait dengan program studi perkuliahan. Kalau kemarin mungkin sudah ketemu dengan bab prodi dari kedokteran dan manajemen, kali ini nanti saya akan membahas program studi IPA lagi, yaitu teknologi informatika, atau mungkin lebih dikenal dengan teknik informatika, atau beberapa istilahnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah nanti apa yang kita bahas di sini. Pertama, apa sih nanti yang namanya teknik informatika itu? Kemudian yang kedua nanti karakter siswanya seperti apa? Kemudian nanti perbedaan beberapa prodi yang hampir mirip. Kemudian nanti ada perkuliahannya isinya apa aja? Prospek kerjanya nanti di mana? Nilai UTBK-nya harus berapa? Terus nanti ada UKT atau biaya kuliah yang harus ditunjangnya nanti seperti apa? Nah, supaya lebih jelas, mungkin yang pertama kita langsung saja ya. Pertama, apa itu yang namanya teknik informatika? Kalau mungkin kalian sudah pernah dengar atau searching di Google, sebenarnya banyak istilahnya, tapi seperti ini artinya ya. Jadi teknik informatika itu adalah satu bidang ilmu dalam perkuliahan yang memang nanti fokusnya adalah mempelajari gimana menggunakan teknologi komputer supaya untuk mengoptimalisasi dari masalah transformasi data, pengolahan data, atau nanti hal yang lain berkaitan dengan proses secara logika. Ya, simpelnya adalah ketika ada permasalahan itu bisa dirancang atau dipersimpel atau nanti bisa disederhanakan dengan yang namanya software. Nah, ini yang dipelajari nanti di teknik informatika. Makanya di sini nanti ketika kalian kuliah akan sangat banyak mengkaji yang namanya pemrograman dan komputerisasi. Nah, tentunya di sini kamu akan dipelajari dengan keterampilan merancang perangkat lunak atau yang namanya software tadi. Ya, itu gambaran sekilasnya terkait dengan yang namanya teknik informatika. Tapi kadang itu ada yang namanya istilah, itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau kalian pernah dengar yang namanya teknik informatika, teknologi informasi, atau di situ nanti ada istilah lain. Itu sebenarnya hampir mirip. Nah, salah satu dosen di perguruan tinggi negeri di Jogja, di UNY, itu mengatakan yang namanya teknik informatika sama teknologi informasi sebenarnya hal yang mirip. Secara halnya yang mirip, cuma nanti akan terjadi perbedaan ketika memang dia bahasnya di beda kampus. Jadi sebenarnya perbedaannya itu di bagian kampusnya. Ada yang namanya teknologi informasi, ada yang namanya teknik informatika. Nah, kalau nanti di UGM sendiri itu memang yang namanya teknik informatika itu lebih cocok atau lebih relevan itu ketika dia dijuruskan. Kalau di UGM namanya adalah ilmu komputer. Dia di bawah naungan Fakultas MIPA. Makanya kalau nanti bicara teknik informatika tadi, kalau di UGM itu mungkin yang sejenis ada namanya ilmu komputer tadi, di bawah naungan Fakultas MIPA. Maka di situ memang lebih banyak bidangnya adalah ke matematika. Tapi ketika tadi mungkin teknik informatika, itu maksudnya di teknik yang dia fakultas teknik, maka nanti lebih banyak ke bidang teknik elektronya. Ya nanti tergantung, makanya kalau misalkan nanti bisa lebih jelas, nah tunggu saja habis ini perjelasnya ya. Nah, selain istilah tadi, yang kedua adalah gimana sih karakter siswa yang memang nanti cocok untuk masuk ke kuliah teknik informatika. Nah, yang pertama ketika nanti kamu pengen teknik informatika, satu, kamu harus punya sifat itu analisator atau gampang melakukan analisis terhadap suatu masalah. Yang kedua, nanti kamu harus terbiasa berpikir logis. Yang ketiga, berpikirlah secara sistematis. Nah, sudah nanti analisis, pikirannya harus logis dan sistematis. Maka dari itu kalian akan bisa menelurkan yang namanya kemampuan mengeluarkan problem solving atau suatu solusi dari permasalahan. Itu nanti. Kemudian yang berikutnya, kamu harus mampu bekerja dalam suatu tim ataupun secara individu. Karena nanti ketika masuk ke perusahaan atau hal apapun, pasti larinya ke tim atau nanti kadang juga harus bekerja secara individu. Kemudian nanti yang berikutnya, memahami yang namanya bahasa pemrograman, itu ada macam-macam ya istilahnya. Nah, kemudian ada yang namanya rekayasa informatika. Nah, itu beberapa nanti yang sifat atau karakter siswa yang memang cocok kalau pengen masuk ke yang namanya teknik informatika. Ketika nanti perkuliahan pun ada banyak sebenarnya yang dipelajari ya. Tapi memang nanti lebih fokusnya seperti ini. Jadi ketika kamu nanti ngambilnya teknik informatika,
hal yang nanti akan kamu pelajari adalah gimana caranya merancang suatu perangkat lunak. Jadi bikin biasanya bisa dalam di sini bahasanya software yang baru atau nanti bahasa pemrograman yang baru. Jadi nanti di situ kalian akan dilatih terhadap hal seperti itu. Baik dari bahasa pemrograman, kemudian tadi yang namanya software. Karena dengan itu nanti kalian akan bisa memecahkan suatu masalah yang rumit, yang global, kemudian dibikin simpel ke dalam komputerisasi dengan software ataupun bahasa pemrograman yang tadi kamu bikin. Nah, makanya kuliahnya nanti sebenarnya halnya seperti itu. Jadi bikin software atau bahasa pemrograman untuk mempersingkat, untuk menyederhanakan suatu permasalahan yang nanti dalam dunia nyata dibawa ke dalam komputer. Fokusnya seperti itu. Kalau untuk beberapa mata kuliah nanti yang ada di teknik informatika itu apa aja, mungkin sedikit tak sebutkan ya. Ada namanya sistem digital, kemudian struktur data, pemrograman berorientasi, kemudian ada objek komputasi numerik, nah, sistem basis, organisasi komputer, manajemen basis data, kecerdasan buatan, kemudian ada sistem operasi, analisis, perancangan, dan sistem informasi, dan masih banyak lain sebenarnya. Nanti lebih banyak memang materinya terhadap hal-hal software atau berbau perangkat lunak. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, Mas ya. Ketika misal nanti saya lulus dari informatika di sini, kira-kira kerjanya di bagian apa, Mas ya? Nah, di sini ada banyak sebenarnya istilahnya ya. Kalau misalkan yang pertama mungkin kalian bisa nanti jadi yang namanya insinyur aplikasi. Jadi kalian akan di sini membuat suatu aplikasi yang baru. Entah nanti dalam permasalahan hal apa gitu ya. Bisa nanti seperti itu. Kemudian ada namanya insinyur perangkat lunak ya. Selain nanti dari aplikasi, bisa juga bikin yang software atau bahasa pemrograman lah bahasanya ya. Mungkin dari aplikasi yang sudah ada dimunculkan bahasa pemrograman atau versi yang lain supaya lebih nanti efisien. Bisa jadi seperti itu. Bisa juga jadi game creator. Kemudian ada yang namanya konsultan IT juga bisa. Ada yang namanya game pemrograman atau dia yang bikin gamenya. Nah, jadi memang nanti ketika teknik informatika itu pekerjaannya itu memang lebih condong dalam komputerisasi terhadap perangkat lunak. Nah, kemudian apalagi yang dipakai di sini? Setelah nanti apa yang kalian pelajari tahu, kemudian prospek kerjanya di mana, itu penting. Nah, yang sekarang adalah targetnya. Gimana caranya nanti mendapatkan nilai atau batasan nilainya kalau pengen ke teknik informatika seperti apa. Memang tidak semua kampus nanti buka yang namanya teknik informatika. Nah, kalau di sini ada di beberapa kampus yang saya rekap. Nah, ada yang namanya UGM mungkin di sini ya. Dia teknik informatikanya itu nilai UTBK-nya tahun 2019 ya, karena kita pakainya kalau nanti 2021 ada TK lagi, maka kita basisnya atau kita pedomannya pakai yang 2019 saja. Nah, itu nilai UTBK-nya harus di angka rata-rata ya, ini rata-rata itu 685,93, hampir 700-an. Nah, kemudian ada yang namanya di ITS, itu juga ada teknologi informatikanya, itu rata-rata 659,18. Kalau grade-nya yang agak lebih rendah mungkin turun sedikit ya, itu ada namanya di UNY, itu nilai rata-ratanya 638,60. Atau satu lagi mungkin di sini ada namanya Brawijaya UB ya, itu teknik informatikanya nilainya 623,07. Nah, itu beberapa nilai nanti yang kalian jadi target ketika nanti ngambil yang namanya jurusan teknik informatika. Setelah itu apa? Ya pasti mungkin di sini ada yang tanya ya, Mas, kalau kuliahnya kira-kira biayanya berapa? Nah, mungkin sebenarnya hampir rata mirip ya dengan apa yang kemarin sudah saya bahas, bahwa yang namanya kuliah sekarang kan pakai UKT ya. Nah, di teknik informatika sendiri, ini tampilkan UKT dari salah satu kampus ternama di Indonesia. Nah, di sini terbagi menjadi 8. Ada dari mulai UKT 0 seperti kemarin, sama di sini juga ada namanya bidik misi, itu kuliahnya 0 rupiah. Kemudian ada namanya UKT 1, itu 500.000 juga, UKT 2 1 juta, UKT 3 4 juta, sampai UKT yang tertinggi 8 itu 12.500.000 per semesternya. Jadi nanti tergantung dari pekerjaan orang tua atau hal yang lain yang mendasari besarnya UKT nanti yang akan kalian
pilih. Nah, sebenarnya sih bahasanya bukan dipilih ya, mengajukan kemudian nanti kampus yang menentukan. Tapi nggak usah khawatir ketika memang nanti UKT-nya kok tinggi, itu bisa mengajukan keringanan ke kampus terkait, bisa nanti lewat hal seperti itu biar biaya kuliahnya tidak terlalu mahal. Nah, mungkin seperti itu. Nanti kalau misalkan pengen tanya sebenarnya ya, bisa kalian nanti langsung tulis di kolom komentar. Silahkan mau tanya hal apapun terkait dengan jurusan Teknik Informatika. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu sedikit gambaran terkait dengan jurusan Teknik Informatika. Dari saya terima kasih, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.